Perkenalkan, nama saya Rehan Daun dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya ingin menjelaskan praktikum ke-10 saya, yaitu reusable unit dan indirection. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu, apa itu reusable unit dan indirection. Reusable unit adalah cara memecah program jadi beberapa file supaya fungsi bisa dipakai ulang. Sedangkan indirection itu penggunaan pointer, yaitu mengakses data lewat alamat memori sehingga satu fungsi bisa menghasilkan lebih dari satu nilai. Nah, contohnya pada latihan satu ini. Pada latihan ke-1 atau pertama, kita membuat fungsi penjumlahan dan dipisah jadi 3 file, yaitu yang pertama litmath yang menjadi header, litmath yang menjadi source, dan juga main C yang hanya berfungsi sebagai memanggil fungsi tersebut. Dengan cara ini, fungsi bisa digunakan ulang tanpa perlu ditulis kembali. Dan kalau ada perubahan logika, cukup di satu file saja, tanpa mengubah bagian lain. Nah, sebagai contoh pada yang pertama, kita membuka terminal dulu. Ya. Nah, yang dilihat pada terminal, kita membutuhkan yang pertama libmate C untuk menjalankan program kita dan juga main C tentunya. Programnya tidak seperti program yang biasa. Kalau program biasa bisa di bisa dijalankan menggunakan contohnya main satu ini. Tidak perlu menggunakan source seperti materi kali ini. Nah, sebenarnya bagian header ini cuma deklarasi fungsi saja. Kalau contohnya limit C atau source, baru kita isi logika penjumlahannya. Dan di main seperti yang sudah saya bilang tadi, ini hanya memanggil fungsi yang sudah dibuat. Nah, kemudian pada latihan kedua, menggunakan pointer test C. Ini sama saja seperti latihan pertama tadi, cuman mensinya diganti menjadi pointer test C. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini karena ini dalam satu folder, kita cukup menggunakan libmate C sebagai source-nya. Nah, kemudian lanjut pada tugas atau latihan praktikum. Nah, pada tugas 1, yaitu pangkat modular. Di tugas ini, kita menghitung pangkat X, pangkat Y, dengan memisahkan program menjadi beberapa file. Perhitungan dilakukan dengan perulangan, yaitu mengalihkan basis secara berulang sesuai eksponen. Nilai awal di set 1 agar hasil tidak salah. Pemisahan file ini juga membantu supaya setiap bagian program punya tugas masing-masing dan lebih mudah dipahami. Nah, sebagai contohnya adalah contohnya
Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika dia beda folder, maka beda juga headernya. Pada tugas ini, kan saya menggunakan tugas mandiri satu. Nah, kalau kita ingin menjalankan file yang ada di tugas mandiri satu ini, kita harus menggunakan source dari ini, yang contohnya pangkat C ini. Kita harus menggunakan itu. Kalau kita menggunakan yang lain, maka tidak akan bisa. Kita harus menggunakan pangkat C. Nah, pada outputnya ini, perulangan ini digunakan untuk mengalihkan basis sebanyak nilai eksponen. Nilai awalnya dibuat satu, supaya hasil perkalian tidak selalu nol. Nah, kemudian pada tugas mandiri 2. Nah, di ini. Di tugas ini, kita menggunakan pointer untuk mencari nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari array. Fungsi ini menerima alamat variabel, sehingga bisa mengubah nilai dari luar fungsi. Proses dilakukan dengan perulangan untuk mengecek setiap elemen array. Lalu, hasilnya disimpan melalui pointer. Nah, dari tugas ini sama saja seperti pada latihan dan latihan-latihan sebelumnya. Contohnya kan, kita ini. Nah, sebenarnya untuk ini sama-sama saja seperti latihan pada tugas. Kita membutuhkan source, header, dan juga main programnya sendiri. Nah, kesimpulannya dari praktikum atau materi ini adalah Reusable unit membuat program lebih rapi karena kode bisa dipisah dan digunakan kembali di banyak file. Indirection membuat fungsi lebih fleksibel karena bisa mengolah dan mengembalikan lebih dari satu nilai melalui pointer. Kedua konsep ini sangat penting dalam pemrograman bahasa C karena membantu membuat kode lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Mungkin hanya seperti ini video saya. Jika ada salah kata dan kesalahan dalam video saya, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.